Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fionia Zahra dari kelompok PBL 404. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum debugging menggunakan Chrome DevTools. Saya bersama rekan saya, Rizka Fatika Rani, Dominika Rizkana Laurensa, Gabriel Vivaldi Panjaitan, dan Muhammad Farhan. Baik, di sini saya akan melakukan debugging untuk bab pertama. Sebelumnya di sini kami sudah memiliki kode dari bab pertama hingga bab ketiga. Untuk bab pertama, tampilannya bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada kalkulator diskon. Jika dilihat dari tampilan itu tidak ada yang salah, tetapi ketika kami melakukan DevTools itu ada beberapa kesalahan. Untuk melakukan DevTools, kami inspect terlebih dahulu agar terlihat kesalahannya apa saja di bagian search. Nah, di kodenya ini, saya mencurigai beberapa kode yang ada kesalahan di line nomor 57. Di sini saya sudah melakukan breakpoint atau menghentikan agar proses kode ini tidak berjalan dulu karena ada kesalahan. Nah, di sini kalau misalnya kita jalankan, kita melakukan hitung, bisa dilihat dari scope lokalnya, kalau misalnya diskon dan harga ini tertulis dalam tipe data string. Sedangkan kalau misalnya JavaScript menjumlahkan data string itu, maka dia akan menempelkan kata tersebut di belakang. Misalnya di sini ada 112.000 dan diskonnya 50.000. Nah, kalau misalnya di JavaScript itu dia akan menggabungkan dua angka tersebut. Jadi ada 12.000 dan 50.000 di ujungnya ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat kode yang benar di bagian kode. Di function hitung diskon, di sini kita lihat kalau misalnya let harga dan diskon ini hanya terbungkus oleh dokumen get element by, jadi tidak ada number. Nah, di sini agar si perhitungan kalkulatornya itu bisa menjumlahkan seperti matematika, kita harus bungkus dia ke dalam elemen number. Ini saya bungkus untuk harga. Nah, di sini sudah saya bungkus elemen untuk harga dan diskonnya itu menggunakan number sehingga JavaScript-nya bisa menghitung jumlah dari harga dikurang dengan diskon. Untuk bab kedua mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya ak- Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab yang kedua, yaitu variable undefined dan index out of bounds. Pertama-tama saya akan mendemokan untuk daftar produk. Jika daftar produk diklik, maka tidak akan terjadi error atau apa-apa di tampilannya. Tapi jika kita lihat di console log, maka akan ada error uncouched properties of undefined heading nama. Begini terjadi karena kesalahan pada kondisi perulangan yang menggunakan operator kurang dari sama dengan terhadap panjang array dan menyebabkan iterasi berjalan satu langkah melebihi batas indeks yang valid. Dan ketika mencapai indeks yang di luar array, nilai yang diakses menjadi undefined. Selanjutnya saya akan membuat kode perbaikannya. Berikut demonya setelah kode diperbaiki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan perbaikan. Pada perbaikan ini kami melakukan dengan mengubah kondisi perulangan dari lebih kecil dari sama dengan menjadi lebih kecil karena iterasi tersebut hanya berjalan sampai indeks terakhir yang valid. Nah, dengan demikian program kami tidak lagi mencoba mengakses elemen di luar dari batas array. Hal ini mencegah untuk memunculkan indefinite dan menghilangkan error di konsol, sehingga proses tersebut akan berjalan lebih baik dan best practice. Berikut adalah demo ketika kodenya sudah diperbaiki. Di sini daftar produk tetap tampil, tetapi konsol log tidak mengeluarkan error lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hmm, oke, baik.
Untuk bab ketiga, pencarian produk tidak berfungsi ini akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya Fioni. Nah, di sini kita coba tes dulu di pencarian produk ini. Kita pakai contoh laptop L-nya besar. Lalu kita cari, ditemukan. Lalu kita coba menggunakan L kecil. Lalu tidak ditemukan. Jadi di sini termasuk debugnya. Lalu kita inspect dulu. Nah, di sini kita masuk ke bagian debugging pada fitur pencarian produk yang menggunakan tab source. Di sini di Chrome DevTool. Pada tahap ini kami menghentikan jalannya kode di bagian proses pencarian di fungsi search product. Nah, di sini search product untuk gunanya itu untuk melihat penyebab kenapa data tersebut tidak ditemukan. Nah, kita lanjut ke bagian panel scope. Nah, di bagian panel scope ini untuk melihat nilai dari variabel yang digunakan saat proses pencarian berlangsung. Nah, terlihat kan bahwa nilai keywordnya yang dimasukkan adalah laptop dengan L kecil. Sedangkan data pada area produk berisi laptop L-nya besar dengan huruf awal kapital. Nah, jadi untuk perbedaan penulisan ini menjadi bukti bahwa sistem ini membedakan huruf besar dan kecil, termasuk dengan case sensitif. Inilah penyebab utama kenapa pencarian ini tidak berhasil dan dianggap berbeda. Kita lanjut ke bagian fitur konsol. Nah, di sini untuk memastikan penyebab kegagalan pada proses pencarian produknya, kami mencoba membandingkan dua data secara langsung, yaitu laptop L kecil dan laptop L besar. Nah, di sini kami menggunakan laptop sama dengannya 3 kali, lalu dengan laptop L besar juga. Nah, hasilnya ditampilkan adalah false. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem ini menganggap kedua data tersebut berbeda. Nah, karena adanya perbedaan huruf besar dan kecil tadi. Nah, oke, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pencarian bersifat case sensitif, sehingga penyebab data tidak ditemukan meskipun sebenarnya tersedia. Oke, lanjut ke perbaikan kode yang akan dijelaskan oleh Fioni. Baiklah, yang selanjutnya untuk mengatasi debug pada fitur pencarian tadi, kami melakukan perbaikan pada bagian logika perbandingan data. Sebelumnya itu menggunakan terus dong. Sabar. Baiklah, untuk mengatasi masalah pada debugging bab 3 ini, kami akan melakukan perbaikan pada bagian logika perbandingan. Sebelumnya itu menggunakan tanda sama dengan 3 kali. Inilah yang menyebabkan huruf kecil tadi itu tidak terdeteksi. Jadi kami akan mengganti menjadi to lowercase. Nah, fungsinya agar huruf kecil itu diubah dulu ke huruf besar. Jadi mau dia pakai huruf kecil atau huruf besar pun tetap akan terdeteksi untuk semua data yang ada di dalam pencarian itu. Juga kami memakai include itu gunanya untuk pencarian biar lebih fleksibel. Baik, sekian penjelasan dari kelompok PBL 404. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.